Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ini ada keterlambatan karena tadi ada kesalahan teknis. Jadi selamat pagi semuanya, selamat siang maksudnya. Selamat pagi, selamat siang. Untuk acara Zoom siang ini, yang kami hormati Ibu Ida Subaida selaku owner dari Zeda Herbal, yang kami hormati para narasumber sekalian. Yang pertama untuk Umu Yusuf selaku konsultan herbal, yang kedua ada Coach Windy selaku konsultan bisnis, dan ada Kak Nur Rahmah Fitri selaku influencer sosmed ya. Dan yang kami hormati para peserta Zoom meeting di acara Business Opportunity Meeting dengan tema potensi bisnis herbal untuk pencegahan dan pengobatan penyakit jantung. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di acara siang hari ini dengan keadaan sehat dan bahagia. Kami selaku MC mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Tania dan rekan saya ada Mbak Dela akan bertindak sebagai MC pada acara siang dan hingga sore hari ini. Berikut ini saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua ada acara ini, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah memasuki acara pertama ya Mbak Tania ya. Kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung aja nih materi dari Umu Yusuf tentang kesehatan jantung. Waktu dan tempat kami silakan ya. Baik, terima kasih moderator yang cantik-cantik. Insya Allah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen dulu guys. Sudah terlihat ya di kamera? Sudah. Ya, alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya.
wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan mengenai pencegahan dan pengobatan penyakit jantung. Sebelum kepada intinya, kita harus tahu dulu ya, jantung itu apa? Jantung itu adalah organ vital ya, yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ya ke seluruh tubuh. Jadi ketika jantung kita mengalami gangguan ya, mengalami gangguan peredaran darah dalam tubuh, dan ini akan mengakibatkan terganggu ya semuanya ya gitu ya. Sehingga menjaga kesehatan jantung itu adalah itu sangat penting ya. Bagaimana sih agar terhindar dari berbagai jenis penyakit jantung yang kita akan bahas. Nah ini jantung koroner ya. Kita bahas dulu beberapa penyakit yang berhubungan dengan jantung koroner. Benar. Ini jantung koroner adalah penyakit yang timbul dari penyempitan pembuluh darah ya. Pembuluh darah koroner pada jantung yang mengakibatkan darah terhambat ya, mencapai jaringan-jaringan jantung sehingga jaringan tersebut itu mati. Jadi seperti dalam gambar ya, ketika ini yang berwarna kuning ini sebagai hambatannya, ketika menutup di pembuluh darah berarti si peredaran darahnya tidak lancar ya. Terjadilah sakit jantung koroner seperti itu. Selanjutnya kejang jantung ya, atau disebut angina pectoris ya. Jadi penyakit kejang jantung ini adalah penyakit yang timbul dari penyempitan pembuluh darah koroner pada jantung yang mengakibatkan jantung kehabisan tenaga pada saat kegiatan jantung dipacu karena aktivitas fisik atau mental. Selanjutnya jantung berdebar. Jantung berdebar adalah penyakit yang ditunjukkan oleh serambi atas yang tidak teratur, dan hal ini menunjukkan adanya kerusakan jantung. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah potensi ya, yang menyebabkan potensi seseorang yang bisa mengalami sakit jantung ya. Salah satunya adalah obesitas, kemudian pengidap kolesterol tinggi, kemudian pola makan berlemak, adanya riwayat penyakit hipertensi, kebiasaan kurang berolahraga, adanya riwayat penyakit jantung dalam keluarga, dan kebiasaan merokok. Kemudian bagaimana pencegahannya? Pencegahannya itu ada 3. Yang pertama, mencegah kelancaran darah ya. Jadi maksudnya menjaga kelancaran darah dengan stimulasi sirkulasi dan antikoagulasi ya, dengan cara kita minum madu kelanceng secara teratur. Kemudian menurunkan kolesterol di dalam darah ya. Ini alhamdulillah dengan habat ya, ini sudah terbukti ya dapat menurunkan kadar kolesterol dan lemak darah ya, trigliserida, dan cukup baik untuk mencegah penyakit kardiovaskular ya, termasuk jantung. Kemudian selain kandungan lainnya yang terdapat pada habat ini juga di dalam habat ini ada minyak zaitun ya, yang mana kandungan polifenol dalam minyak zaitun ini dapat menurunkan tekanan darah ya, dan kolesterol, kemudian mengurangi pembekuan darah serta melindungi lapisan pembuluh darah arteri. Selanjutnya menurunkan tekanan darah ke tingkat normal dengan mengkonsumsi NutriClay ya. Jadi secara teorinya bahwa NutriClay ini tanah liat bentonit ya, yang menyerap bahan dengan menempel pada molekul atau ionnya, dan tanah liat bentonit ini mengandung mineral alami ya, seperti kalsium, magnesium, dan zat besi. Kemudian dari manfaat
Nutriclay ini sangat banyak sekali ya. Salah satunya diteliti itu mengeluarkan racun dari dalam tubuh, kemudian mengobati kulit berminyak dan berjerawat, mendetoksifikasi kulit, membantu menurunkan berat badan, menghilangkan sembelit, mengobati diare, menghilangkan timbal dan logam berat lainnya. Kemudian yang terpenting untuk pencegahan daripada penyakit jantung itu adalah menurunkan kolesterol ya. Jadi kolesterol tinggi itu merupakan penyebab utamanya penyakit jantung seperti itu ya. Dan kolesterol tinggi ini menyebabkan lemak menumpuk di pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal slide. Kemudian tata laksana pengobatan penyakit jantung ya dengan herbal Zaidah. Nah ini mengurangi ketegangan otot jantung ya dengan istirahat dan obat penenang. Ya, obat penenangnya kita dapati di Zaidah Herbal dengan herbal Zaidah ini. Yang pertama dengan Milon ya. Kenapa Milon? Jadi dengan Milon ini si penderita itu kita relaksasi secara teratur minimal 1 hari sekali ya, diusap gitu ya, dipijat lembut dan saya sarankan itu Milonnya Milon lavender ya. Kenapa? Karena selain telah dalam proses ruqyah dan beberapa kandungan lain yang banyak manfaatnya dari Milon ini ya, dia terdapat essential oil lavender dan ini memiliki khasiat tersendiri ya untuk merelaksasi jantung dan membantu meredakan stres, mengurangi rasa cemas dan menenangkan secara signifikan. Kemudian yang kedua ini madu kelanceng ya. Jadi madu kelanceng ini kaya akan potasium yang memiliki efek menenangkan pada otak dan juga tubuh, dan kalium yang membantu melawan hormon stres dalam tubuh dan asam untuk mengendurkan sistem saraf. Kemudian ditambahkan dengan habatus sauda. Selanjutnya mengurangi rasa nyeri dengan obat nyeri ya. Jadi saya takjub ya dari herbal-herbal yang ada di Zaidah ini sudah sangat lengkap. Jadi bisa membantu ya. Kalau dalam herbal itu ya ini tahapannya seperti itu ya. Kemudian ini mengurangi rasa nyeri dengan obat nyeri yang ada di Zaidah itu madu kelanceng ya, seperti tadi saya sampaikan. Kemudian kayu putih ya, minyak kayu putih ini dia bisa diteteskan, kemudian bisa dibalurkan di daerah-daerah yang sakit seperti itu ya. Kemudian ada Sakurma Plus ya. Selanjutnya perbaikan jaringan jantung yang rusak. Nah ini. Jadi dengan madu kelanceng ini akan memperbaiki, menghasilkan, kemudian menciptakan jaringan baru dalam tubuh dengan baik ya. Ditambah ketika kita memperhatikan manfaat pada madu kelanceng ini, salah satunya untuk memperbaiki sel yang rusak. Kemudian kita tambahkan propolis ya. Jadi kedua formulasi ini akan membantu support sistem dalam tubuh, yang satu memperbaiki dan memperkuat sel dan jaringan, dan yang propolis ini membantu memperkuat dan meregenerasi sel secara efektif seperti itu. Kemudian menguatkan jantung ya. Jadi menguatkan jantung dengan Nutriclay, madu kelanceng, habat dan Sakurma Plus. Kemudian menurunkan tekanan darah ketika meningkat ya ke normal ya. Jadi dengan Nutriclay tadi kan sudah dijelaskan ya penjelasan Nutriclay, kemudian madu kelanceng, habat dan Sakurma Plus. Jadi di Sakurma Plus ini kandungan yang terdapat di dalamnya itu sangat lengkap ya, seperti
seperti angka, ini dapat membantu menurunkan kadar LDL dalam darah serta meningkatkan HDL ya atau kolesterol baik. Maka angkat juga baik untuk kesehatan jantung. Kemudian yang ada di dalam Bisa Kurma Plus ini terdapat daun bidara. Bidara bermanfaat berkhasiat genap kesehatan jantung. Kandungan kalium di dalamnya juga dapat membantu tekanan darah, dan seratnya itu bisa menurunkan kolesterol yang tinggi yang dapat membahayakan. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat ilmunya. Oke, mungkin saya cukup sekian penyampaian materinya, moderator. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Untuk selanjutnya dari Kak Nur Rahma Sapitri sebagai influencer yang ingin sharing tentang sosial media. Kepada Kak Nur Rahma Sapitri, waktu dan tempat kami persilakan. Oke Kak, terima kasih. Kak bisa diituin screen materi saya, screennya Kak. Oke, halo semuanya. Selamat siang. Langsung aja Kak, saya mulai ya. Langsung aja ya Kak, saya mulai ya. Jadi kali ini saya perkenalkan, nama saya Nur Rahma Sapitri. Saya mau sharing nih ke semua peserta Zoom hari ini. Gimana sih kita cara mendapatkan penghasilan dari media sosial sebagai seorang influencer ataupun endorsement ya Kak ya. Untuk itu bisa di next Kak. Nah itu tadi di next. Nah aku mau sharing aja, langsung aja aku mau sharing nih tips aku cara mendapatkan penghasilan dari media sosial melalui sebagai seorang endorsement ya. Yang pertama saya ada pengalaman. Jadi yang kedua saya ada aktif di media sosial. Yang ketiga pilihan platform. Yang keempat konsistensi. Yang kelima personal branding. Untuk yang pertama saya mau menjelaskan tentang pengalaman saya waktu menjadi seorang influencer. Next ya Kak. Nah pengalaman saya, karena pengalaman adalah guru yang paling berharga. Jadi untuk kali ini pengalaman itu menurut saya adalah guru yang paling berharga. Karena dengan pengalaman kita akan menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Setelah ada pengalaman, pasti sebelumnya kita telah mengalami kegagalan ya. Dengan kegagalan itu, maka kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Dengan kesuksesan yang tertunda, maka kita akan menjadi seseorang yang kuat dan jangan menyerah. Itu motivasi saya untuk menjadi seorang influencer ataupun saya ingin mendapatkan penghasilan di media sosial. Oke, next Kak. Next Kak. Yang kedua ada aktif di media sosial. Jadi kita itu harus aktif di media sosial. Kita harus sering posting konten di medsos, terus kita eksis, tampil, dan juga kita mempunyai rasa percaya diri. Kadang kan kalau orang di sini tuh pasti semuanya punya medsos ya, media sosial, dan orang itu pasti mengiklankan pasti dari media sosial untuk zaman sekarang ya. Jadi untuk itu kita harus aktif di media sosial. Konten apapun, mau jualan, mau kita iklan ataupun konten apapun, kita harus eksis di posting terus dengan rasa percaya diri dan dengan kata-kata yang menarik supaya orang itu tertarik dengan apa yang kita posting, seperti itu ya Kak. Untuk itu kita next ya. Nah ini ada pilihan platform di media sosial. Untuk kali ini aku cuman ambil 3 platform, yaitu Instagram, YouTube, sama TikTok. Kenapa aku ambil ketiga ini? Karena di Instagram, TikTok maupun YouTube itu setiap orang pasti punya Instagram, TikTok
TikTok ataupun YouTube. Dan yang paling hip itu ada di Instagram, karena Instagram itu banyak sekali menjaring audiens dari anak-anak, dewasa ataupun dari orang tua pasti tahu tentang Instagram ya. Jadi Instagram adalah pilihan terbaik bagi kita sebagai seorang iklan di media sosial. Itu paling bagus di Instagram, karena semua media sosial itu lebih suka di Instagram dan menjaring audiens terbanyak itu di Instagram kalau menurut pengalaman saya. Jadi kita harus lebih fokus ke satu. Kalau saya sih mending lebih milih ke Instagram ya Kak ya. Baru ke platform yang lainnya mungkin bisa juga untuk jadi scan pilihan. Oke Kak, next. Nah ini TikTok tadi ya, next ya. Nah yang keempat, pengalaman saya itu konsistensi. Jadi misal kita udah memantapkan nih mau iklan ataupun mau ambil job-job dari Instagram, kita harus sering posting konten. Terus dengan posting konten itu nanti viewers kita banyak. Dengan viewers kita banyak, maka followers kita pun akan bertambah, karena orang, audiens yang mengenal Instagram kita akan tahu kita dan akhirnya kita akan di follow seperti itu. Jadi hal itu dapat mengundang brand lain untuk memakai jasa kita untuk mengiklankan seperti itu. Oke, next. Yang terakhir ada personal branding. Jadi pengalaman saya terakhir itu membangun personal branding, di mana kita harus pilih salah satu tema yang kita sukai. Misalnya kita suka review makanan, ya udah kita postingnya itu di makanan sekitar kuliner dan sebagainya. Nah nanti dari brand-brand itu akan melihat personal branding kita sebagai seorang foodies ya. Jadi kita akan di job-job ataupun kita akan dapat iklan dari seputar makanan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan makanan. Oke Kak, next ya. Oke Kak, terima kasih. Itu tadi pengalaman saya menjadi seorang influencer dan menerima endorsement dari brand-brand yang sudah saya laksanakan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin bisa dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rohmah Safitri. Ya, terima kasih atas ilmu dan informasi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin langsung ada sesi tanya jawab untuk sesi Kak Nur Rahman dan Umu Yusuf. Assalamualaikum Umu Yusuf. Ini saya Siti Katijah, DB Kabupaten Deli Serdang. Beberapa hari yang lalu tuh ada konsumen saya sakit jantung. Katanya seminggu lalu udah masuk ruang ICU, tapi ini udah keluar katanya. Dan dia udah pasang ring di jantung katanya. Jadi dia konsultasi kira-kira herbal apa ya yang cocok untuk saya konsumsi. Nah pada saat itu saya jawab tunggu pemulihan dulu ya Bu. Saya bilang mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu, karena saya pun takut juga kalau kita salah kasih rekomendasi herbal, takutnya ada apa-apa gitu, dia merasa itu dari herbal kita gitu Umu. Gimana menurut Umu kalau misalnya kasusnya seperti itu, cocoknya direkomendasikan herbal apa? Terima kasih ya Umu. Yes, sami. Baik Bu. Jadi kalau untuk kondisi seperti itu, memang kalau misalnya mau dibarengin juga insya Allah tidak mengapa ya. Apalagi khususnya madu ya, karena kan kalau untuk madu itu justru walaupun
walaupun misalnya kita berbarengan dengan obat dokter, dia akan membantu tambah penyerapan gitu, karena si madu ini mempersiapkan selnya yang ada di dalam tubuh kita seperti itu. Jadi dengan mengkonsumsi madu kelanjang secara teratur itu boleh ya, disarankan. Kemudian kalaupun misalnya mau dijeda dengan herbal lain boleh, misalnya menunggu 1 minggu nggak apa-apa. Cuman lebih bagus kalau misalnya dibantu dengan si madu tadi, jadi akan membantu mempercepat proses perbaikannya seperti itu. Kemudian herbalnya yang seperti tadi saya sampaikan ya, jadi bisa dengan NutriClay, habatus sauda habat, kemudian Sakurma Plus ya, jadi itu bisa saling mensupport dalam memperbaiki permasalahan jantung seperti itu. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih Om. Oke, sami-sami. Walaupun misalnya, satu lagi, walaupun misalnya masih mengkonsumsi obat dokter nih Bu, dikasih jeda aja, misalnya mau mengkonsumsi obat dokter dulu atau herbal dulu, kasih jeda selama 2 jam seperti itu Bu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Saya kok. Saya tuh. Ya, ini semua. Ini saya mau tanya untuk madu ya. Madu ini kan tadi yang disarankan itu madu kelanceng. Sebetulnya perbedaan madu kelanceng dengan madu yang lain itu yang paling signifikan untuk masalah jantung itu apa ya, Umu ya? Sementara itu dulu. Jazakallahu khairan. Iya, jadi sebetulnya semua madu bagus ya, madu kaliandra. Cuman untuk kondisi jantung itu kan ada dari si madu kelanceng itu ada dia bersifat asam ya, asam gitu ya rasanya, dan itu sangat cocok untuk kondisi atau sindrom jantung itu sendiri seperti itu. Jadi saya lebih fokus ke madu kelanceng seperti itu. Berarti madu yang lain sebetulnya bisa juga ya? Bisa juga, cuman seperti ini kan, kondisi jantung itu dia mempunyai permasalahan atau case dengan kolesterol pasti ya. Tadi sudah dijelaskan kolesterol, dan kolesterol ini dia berhubungan dengan liver ya. Nah, ketika madu lain itu misalnya walaupun manisnya itu asli, namun saya lebih sarankan kelanceng itu seperti itu, karena si liver ini juga sangat disarankan untuk tidak mengkonsumsi banyak mengkonsumsi gula seperti itu. Jadi lebih ke ini sih ya, karena kita melihat secara TCM itu kita melihat sindrom kondisi organnya seperti itu. Jadi saya lebih ke madu pancengnya seperti itu. Berarti bisa disimpulkan bahwa madu kelanceng ini untuk kadar gulanya lebih rendah ya daripada madu yang lainnya, sehingga lebih aman untuk masalah jantung. Seperti itu. Karena ada sifat asamnya. Oh, karena sifat Jadi, asamnya. Karena ada sifat asamnya juga. Oke. Ya, jazakallah. Ya. Jawaban. Heran. Ini ada yang bertanya dari Bunda
alergi cuaca pakai apa? Kalau untuk alergi cuaca bisa mengkonsumsi madu, kemudian habatus sauda, kemudian RGH ya. Jadi kalau untuk kondisi atau kasus alergi itu dikuatkan saja imunitas tubuhnya. Ya. Jadi bisa dalam konsumsi madu apapun ya, insya Allah bisa membantu. Kemudian mau madu kaliandra, kelanceng gitu ya boleh, madu kids juga boleh. Kemudian ditambahkan habat dengan RGH. Boleh bertanya lagi? Iya boleh. Untuk kasus jantung ini, apakah herbal antar kasus yang belum dipasang ring dengan yang sudah dipasang ring itu ada perbedaan nggak, Umu? Enggak sih, sebetulnya sama saja. Kalau dipasang ring kan sudah ada tindakan dari dokter ya. Cuma tetap untuk kondisi pasang ring juga harus harus menjaga ya, tetap harus menjaga karena ketika kondisinya ada sumbatan atau kolesterol lagi, maka itu akan memperparah gitu ya. Makanya untuk kondisi pasang ring ini juga itu ada jangkanya, per 10 tahun harus diganti seperti itu, dan masa pergantian itu harus dijaga dengan dengan disiplin seperti itu. Jadi untuk perbaikannya atau tata laksana pengobatan penyakitnya itu sama saja seperti itu, malahan justru harus lebih disiplin lagi gitu. Ya, soalnya kan gini ya Umu, rata-rata kalau yang saya dapati itu para klien itu kebanyakan masalahnya itu lebih penyebabnya itu lebih dari lebih ke pola pikir gitu. Sebetulnya kalau untuk makanan mereka bisa jaga, bahkan tidak seperti orang-orang kaya yang banyak makan kolesterol dan sebagainya, tapi dari pola pikirnya gitu, mungkin stres atau memikirkan masalah yang lain. Nah, bisa dijelaskan nggak, maksudnya gimana ya hubungannya supaya mereka itu bisa memahami bahwa ya memang bisa dijelaskan secara sederhana ya bahwa emosi itu sangat mempengaruhi kondisi tubuh dan organ-organ dalam. Lebih sederhananya kalau ke jantung itu bagaimana ya Umu? Ya, kalau ke jantung tuh pastinya ya hubungan kepada Allah ya, hubungan kepada Allah. Kemudian sesuatu yang berlebihan ya. Jadi misalnya gini, ketika dikaitkan dengan emosional ya, itu dia mempunyai kebiasaan tertawa berlebihan seperti itu. Kemudian itu mempengaruhi juga sifat yang tidak mau tahu, dan untuk kondisi permasalahan jantung ini dia mempunyai kebiasaan yang memang kondisinya itu dia berlebihan seperti itu ya. Kalau kita kaitkan dengan emosional seperti itu ya. Kemudian hubungan pada Allah ya. Sakit hati bukan dendam, sakit hati atau merasa diperlakukan tidak seharusnya gitu, itu overthinking juga ya, maksudnya ya memang sih betul ke arah lebih kepada Allah ya. Kalau untuk seperti itu mah biasanya mempengaruhi paru-paru ya, jadi diperlakukan seperti itu biasanya ke paru-paru. Jadi setiap organ itu mempunyai
pengaruh emosional masing-masing ya, seperti ginjal. Misalnya, mohon maaf ya ini di luar dari topik. Kalau ginjal seseorang misalnya tiba-tiba sakit pinggang, asam urat tinggi, itu biasanya kalau misalnya bukan dari makanan atau buang air kecilnya nggak lancar misalnya gitu ya, itu bisa pengaruh dari misalnya sering dihina sama pasangan atau siapapun lah ya yang di sampingnya. Kemudian takut berlebih gitu ya. Ya, insya Allah sudah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Ummu Faris. Aturan untuk konsumsi herbal untuk jantung yang disebutkan tadi bagaimana dosis dan waktu terbaiknya? Baik, kalau untuk madu itu madu kelanceng itu bisa dikonsumsi sehari 5 kali ya, setelah wudhu. Jadi waktu terbaik saat metabolisme tubuh sedang peralihan bagus gitu ya. Jadi mengkonsumsinya di setelah wudhu ya, setiap sholat gitu maksudnya gitu ya. Setiap setelah azan wudhu baru minum madu kelanceng. Kemudian di jam 11 sampai jam 1 yang ini baru mengkonsumsi madu kelanceng ya. Jadi di jam 11 sampai jam 12 itu waktu yang terbaik untuk memperbaiki organ jantung. Kemudian untuk habatus sauda bisa dikonsumsi sehari 3 kali ya. Jadi pagi, siang, kemudian sebelum tidur, sebelum makan. Ya. Kalau untuk NutriClay bisa sehari 2 kali sebelum makan ya, mengkonsumsinya. Kalau untuk Sakurma Plus juga bagus ya, dikonsumsinya sehari 2 kali. Seperti itu. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan mengenai sosial media yang pernah disampaikan Kak Nur Rahma, karena Kak Nur Rahma mau izin mengundurkan diri dari Zoom meeting hari ini. Mungkin yang ingin bertanya bunda-bunda bisa langsung bertanya. Boleh tanya Kak Nur Rahma, suka-dukanya jadi influencer bagaimana? Rahma, Iya. ya ini yang ada. Maaf Kak, tadi sinyalnya baru turun kayaknya. Ya, mungkin dari bunda tadi yang bertanya bisa diulang pertanyaannya pun. Iya, Kak Nur Rahma Safitri, suka-dukanya Iya. tadi suka-dukanya jadi influencer itu bagaimana Kak? Maaf Bunda, agak keras suaranya, soalnya tadi ada suara motor kayaknya di tempatnya Bunda. Ini suka-dukanya Kak Nur Rahma jadi influencer, mungkin bisa berbagi bagaimana pengalaman. Suka dukanya. Oke Bunda, jadi maaf dengan Bunda siapa ini ya? Saya Fatimah dari Bandung. Oh, Bunda Fatimah. Oke, terima kasih Bunda. Jadi aku ngomongin dukanya ya. Kalau dukanya jadi influencer itu kita harus jadi misalnya kita di job dan hari itu harus datang, padahal kita ada halangan, kita harus datang walaupun kita nggak tahu ya kita tuh bisa datang apa enggak seperti itu, jadi harus datang itu ya, istilahnya kita harus on time. Untuk dukanya seperti itu, jadi nggak bisa cancel ya Bunda kalau kita ada di job seperti itu. Kalau saya
Kalau untuk senangnya mungkin kita bisa bertemu dengan influencer yang lain seperti jadi saya kan tinggalnya di Jogja ya. Kalau di Jogja itu kan kita setiap bulan tuh pasti ada pertemuan influencer di Jogja. Jadi membahas tentang influencer itu bagaimana sih ke depannya, bagaimana sih kita bisa menjadikan brand yang kita bawa itu dikenal oleh masyarakat seperti itu. Jadi lebih ke silaturahmi juga dan menambah wawasan Bunda kalau untuk senangnya sih seperti itu. Oh iya, memang ada komunitasnya sendiri ya. Iya, mungkin kalau di komunitas saya itu biasanya di seluruh Indonesia ada kok Bunda. Iya, saya pernah lihat ada grup untuk influencer gitu dan pernah ditawarin juga, cuman sepertinya kalau influencer itu dia offline apa online sih Kak? Kalau untuk saya offline, kalau offline dan online, tapi kebanyakan kalau di Jogja itu kita dapat yang offline juga lumayan banyak sih, seperti visit ke store misalnya ada opening ataupun ada pembukaan produk baru seperti itu, kita pasti diundang seperti itu. Oh iya. Tapi insya Allah lebih banyak sukanya ya Mbak Nurrohmah. Alhamdulillah, untuk saat ini alhamdulillah banyak sukanya. Juga sih ada. Iya. Terima kasih Bunda. Iya. Ya, semangat. Sama. Tanya lagi Kak dari Bunda Elsa. Assalamualaikum Kak Nurrohmah. Karena penasaran, saya lihat tadi Instagramnya ya, followernya tuh kan udah sampai 12.000 ya, tapi postingannya tuh nggak banyak. Nah, itu tipsnya gimana? Kok bisa narik banyak follower dengan postingan yang nggak banyak, sementara kita tuh postingannya banyak, followernya sedikit. Itu ya Instagram. Terus kakak punya tim khusus untuk bantu bikin konten kakak, atau kakak kerja sendirian, misalnya kayak untuk ngerekam gitu kan, kadang ada angle-angle yang nggak bisa diambil sendirian ya gitu loh. Nah itu gimana caranya Kak? Terima kasih ya. Iya, sama-sama Bunda, makasih juga. Oke Bunda, jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi saya itu tergabung dalam beberapa forum influencer. Jadi di forum-forum itu tuh kita ada grup yang misalnya kita saling follow, terus kita saling bantu-membantu dalam misalnya kita lagi ada mau share konten seperti itu ya, kita di-share di grup seperti itu Bunda. Jadi nanti teman-teman kita itu membantu gitu, saling membantu sama influencer seperti itu. Kalau untuk untuk saya ambil kontennya, saya dalam konten itu saya ambil sendiri Bunda. Jadi saya tuh nggak ada temen sih, paling cuman teman kadang bareng kalau misalnya lagi ada job seperti itu. Jadi kita saling bantu-bantu sih istilahnya. Jadi influencer di sini tuh saling bantu-bantu misalnya. Dan kebetulan juga kalau di job tuh pasti di tempat tuh pasti ketemu sama beliau-beliau juga seperti itu. Jadi udah kenal seperti itu loh. Halo Bunda. Ya, terima kasih Kak Nur. Iya, saya sih sudah menebaknya ya. Cuman keren banget itu 12.000. Makasih banyak ya Kak. Ini maaf disambil anaknya nangis. Gak apa-apa Bunda, iya emang seperti itu. Jadi kita emang selalu saling di sini tuh emang udah ada grup. Aku ada grup itu berapa ya, 5 atau berapa. Jadi kita emang saling bantu. Kebetulan satu grup tuh pas banyak banget itu se-Indonesia itu untuk jumlahnya satu grup. Jadi kita bisa saling bantu-bantu seperti itu. Ini namanya tadi urus.
influencer itu apa? Oke, terima kasih Bunda Farida. Kalau saya keuntungan jadi influencer itu yang pertama karena saya tuh suka banget kenal dengan orang-orang ya. Jadi kita bisa menambah wawasan, terus kita bisa sharing ke orang-orang juga. Selain itu kita juga dapat menambah silaturahmi ya. Jadi misalnya kita di job brand, pasti kita ketemu dong sama penanggung jawab brand itu, otomatis kita punya teman di situ dan juga menambah silaturahmi, dan kita juga bisa menambah wawasan gimana sih cara nge-branding produk itu, karena setiap produk itu kan punya goal-goal masing-masing ya untuk dicapai seperti itu. Terima kasih. Ini Kak, ada pertanyaan lagi dari Umu Faris. Boleh berbagi tips agar bisa konsisten bikin konten Kak Nurrohmah? Oke, jadi Bunda Husnul Faris ya. Halo Bunda, jadi tips agar bisa konsisten bikin konten. Intinya kita itu harus membuang rasa malas. Sebenarnya jadi konten creator tuh nggak harus kita ngambil gambar bagus ataupun kita bikin diedit dulu baru kita upload ke media sosial ya. Tapi bisa juga misalnya kita lagi di tempat makan ataupun kita lagi di suatu tempat dan tempat itu bagus, kita bikin story aja di media sosial itu udah termasuk membuat konten ya. Seperti itu. Soalnya kalau influencer itu kan mempromosikan, otomatis kita udah mempromosikan juga untuk dikenal di masyarakat ataupun di audiens yang media sosial yang digunakan oleh bunda-bunda. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Indrat Atmaja. Assalamualaikum, tips langkah awal untuk jadi influencer apa ya Kak? Apa harus gabung komunitas dulu atau gimana? Oke, Kak Indra Atmaja ya. Jadi untuk pertama kali aku jadi influencer itu karena aku gabung di komunitas dulu. Jadi ada temen aku, dia seorang dokter juga, terus dia udah sebagai influencer juga di platform yang terkenal ya, dan dia mengajak aku untuk masuk ke komunitasnya dulu. Dari itu saya banyak mengenal orang-orang dan juga job brand-brand itu masuk ke komunitas dulu. Setelah itu saya posting di Instagram dan banyak yang melihat, akhirnya saya dapat juga langsung dari brand langsung. Nah, aku juga lagi di job nih sama Zaida. Terima kasih Zaida. Jadi semoga sukses selalu buat Zaida juga. Amin. Alhamdulillah kemarin di konten aku itu yang tentang Zaida itu banyak yang nanya itu pesannya gimana, langsung aku suruh ngepoin aja di Instagram Zaida cara pesan adminnya. Oke Kak, mungkin ada pertanyaan lagi, kalau tidak saya mungkin mau Pertanyaan lagi Bunda. saya mau undur diri. Ada job lagi ya Kak? Iya, soalnya udah janjian mau ada review produk. Baik, kalau gitu kita langsung ini aja ya. Terima kasih banyak untuk Kak Nurrohmah dan Umu Yusuf atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya masuk ke sesi kedua yang akan disampaikan
selaku owner dari Zeda Herbal yang akan sharing tentang Zeda Herbal. Kepada Bu Ida Zubaida, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi udah kangen belum nih sama saya? Udah pada kangen? Kan kita ngobrolnya selalu di grup nih. Ada beberapa juga mitra yang kayaknya udah di sini. Dan beberapa yang tidak saya kenal. Bagaimana kalau semua peserta kameranya dibuka dulu? Ayo, buka dulu kameranya. Nanti kalau mau tidur lagi boleh tidur lagi. Nanti saya cerita sambil Nina bobo gitu ya. Buka dulu dong, buka dulu. Kan jarang-jarang ya ketemu sama saya. Tahuan yang baru yang dari tadi nenenin bayinya, ya kan? Yang tadi nonton sambil nge-zoom sambil baring-baring. Itu tadi ada juga. Saya permisi mau ceboin bayi gitu. Alhamdulillah luar biasa, udah sekian purnama kita tidak berjumpa, Insya Allah. Cantik ya, cantik ya. Di sini ada yang masih yang jaringannya bukan distributor. Ada nggak di sini? Yang dia user baru kayak dealer atau mungkin agen. Ada nggak di sini yang hadir? Kayaknya ada agen deh, Bun. Ada Bunda. Ada, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Bunda Ida Zubaida. Saya hari ini udah 50, udah STW, sudah lolita ya, udah lolos, alhamdulillah lolos di umur 50. Suami satu, jangan dua, kan? Saya tadi agak ngeri sedap tuh sama ini ya, sama materinya Yusuf ya, Yusuf bener. Kok itu banyakan saya gitu, suka makan begini gitu kan, suka makannya begini. Alhamdulillah cek jantung luar biasa bagus ya kan, makanannya. Hipertensi juga ada saya Yusuf, saya hipertensi juga ada, kolesterol juga ada, dari BP kan udah bilang 94 ya, 94. Kebiasaan kuliner itu udah luar biasa, alhamdulillah kan. Mungkin karena punya jadi ketika merasakan sesuatu yang tidak nyaman dulu, tapi ya kali ini teman-teman, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak mau berbicara tentang kesehatan. Mungkin ada sedikit sebenarnya yang mau saya tambahin dari materinya Yusuf yang pengetahuan saya. Mungkin besok-besok kita berkolaborasi aja, ya kan? Besok-besok kita berkolaborasi. Kebetulan kalau berkolaborasi ya benar ya. Kebetulan saya waktu di Jakarta itu kliniknya lebih kepada nanti secara psikologinya kan, nanti umum bisa dengan nutrisinya, dengan herbalnya. Kalau saya lebih kepada psikologinya, sih mengobati jantung itu caranya, atau kita mengobati darah tinggi, apa nanti kita bisa tiktokan ya udah. Kayaknya seru deh bulan depan mungkin ya, bulan depan biar punya jadwal yang harus kita share ke teman-teman biar mereka juga nggak mager gitu ya. Nah, kalau kali ini saya kan membawakan lagu ini. Saya membawakan materi tentang Zida gitu kan. Tapi kalau untuk teman-teman distributor kayaknya udah enak kali ya. Ada yang udah pakai kresek nggak?
kira saya nguntain aja gitu. Tapi untuk Umu Yusuf dan mungkin beberapa teman-teman yang baru kenal saya, perkenalkan saya nih ya, udah dari tadi udah perkenalan ke Zubaida. Nah, Zaida itu dari kata apa sih gitu? Umi kan penasaran kali ya, kok bisa besar gitu. Zaida itu sebenarnya awal-awal produknya itu bukan herbal, tapi makeup gitu kan. Awal-awal tuh gimana? Zaida ini dari kata Zaida, searah bertumbuh berkembang. Nah, ternyata yang bertumbuh berkembang tidak cuma bisnisnya tapi orangnya ya kan, tambah lebar tambah lebar panjang gitu kan Zaida. Nah, awal-awal memang saya di Himar gitu. Nah, ternyata ketika di Himar sama brand-brand baju muslim kurang begitu bisa. Padahal itu saya paling suka loh kalau belanja kain segala macam itu saya paling suka. Ternyata pada saat 2014 itu dia tuh hanya 2015 kayak gini aja ya. Itu ternyata tidak bisa mengikuti pangsa karena kalau baju Himar segala macam kan modelnya banyak ya. Kita juga punya model waktu itu dari Syria dan dari Syria itu modelnya. Nah, kembali ke Zaida Herbal. Kok bisa punya produk Zaida Herbal? Sebenarnya dibilang herbalis tapi secara lingkungannya itu karena ilmunya turun-temurun. Jadi turun-temurun karena dari ini. Mana kasih dulu? Kira ada yang ditutup dulu ke anunya. Jadi ilmu dari herbal saya itu turun-temurun. Jadi turun-temurun ini dari kakek-kakek saya, buyut-buyut saya itu semuanya pemuda. Terus kemudian nenek saya itu dia seorang, nenek saya pas dari ibu saya itu dia beliau ini menjual obat, penjual jamu, terutama jamu kewanitaan, jamu melahirkan, jamu pegalinu, dan itu di lemarinya tuh penuh banget dan saya suka. Sering makan gitu. Saya suka jamu dan hampir di kawasan rumah saya, jadi satu gang itu semua jual jamu. Saya tidak pernah terpikir suatu hari saya akan menjadi penjual jamu juga gitu, karena memang saya pengen fashionnya itu dulu dokter. Berubah memang karena ada sesuatu dan lain hal, ya akhirnya tetap aja jadi dokter tapi di bidangnya itu terapisnya itu ilmu kedokteran Islam. Awal-awal Zaida ini tumbuh, awal-awal Zaida ada, ini kan dari ide teman saya buat mungkin sudah kemarin mungkin sering dibahas, karena saya basicnya saya bukan psikolog, teman-teman, saya bukan psikolog, tetapi saya sudah terbiasa membaca dan memecahkan problem orang lain dengan kacamata sebagai si orang psikolog. Bahkan pasien-pasien saya itu di Jakarta hampir banyak sekali dosen-dosen psikolog yang datang ke saya untuk sharing-sharing gitu. Nah, kemudian dari Zaida ini saya juga basicnya jadi peruqyah. Jadi kebetulan di tahun 2014 masuk peruqyah pertama Indonesia. Saya bersama suami juga peruqyah, dan basic saya peruqyah sebenarnya dari tahun 92 sudah peruqyah. Nah, itu salah satu kewenangan saya di situ jadi bukti bahwa saya peruqyah dari mulai kecil. Nah, balik ke Zaida ini ya. Apa sih Zaida ini bertumbuhnya cepat gitu kan? Kalau produknya mungkin teman-teman di sini sudah tahu lah produknya apa aja. Saat ini mungkin kondisi Zaida yang dikenal sama Umu Yusuf, sama Ciwindi gitu kan, itu tidak seheboh 2020, 2021, 2022 itu heboh banget dan masuk kategori produk yang viral. Tuh, kedua memang momennya, di mana momen itu adalah momen COVID, semua orang tidak bisa keluar rumah, semua orang butuh suplemen dan semua orang butuh jualan. Yang kemarin jualan baju bisa jualan, akhirnya jualan herbal Zaida itu akhirnya bisa bertumbuh.
kondisi saat ini Zeda di mana dia harus membuka diri dengan produk-produk yang bukan momen tertentu gitu. Harus membuka diri dan kita akan membangunnya lebih teliti lagi, lebih fondasinya mungkin dengan kejadian seperti sekarang ini fondasinya akan lebih diperbaiki. Nah, tips apa sih sebenarnya yang membuat Zeda ini besar, sukses gitu? Saya anggap ini sukses lah, karena memang dari apa yang sudah kami dapatkan itu sudah luar biasa banyak. Hanya dengan minyak telon gitu, coba dibayangin, hanya dengan minyak telon kita bisa dengan penjualan yang sampai 15.000 sebulan, 15.000 botol. Hanya dengan satu produk minyak telon. Bahkan ketika teman-teman zaman dulu mau order gitu ya, mau order, teman-teman mesti pada ingat itu harus nunggunya sebulan, dan itu harus bayar dulu. Dapat ordernya sebulan, mereka mau gitu loh. Nah, itulah kekuatan. Ada sebuah kekuatan di balik produk. Kalau kita lihat produknya itu biasa-biasa aja, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi mendengarkan Zoom di sini, jangan pernah berkecil hati terhadap produk apapun, pekerjaan apapun, ya kan? Saya tidak berbicara tentang Zeda, saya berbicara cara cepat kita sukses itu. Jadi kalau hari ini teman-teman punya produk nih, ya Allah, pun saya punya produknya Zeda, terus udah nggak begitu ini biasanya, itu karena memang ada semacam mindset di dalam pikiran kita yang membatasi diri kita untuk tidak pernah bisa berkembang. Nah, kalau saya pribadi awal-awalnya sih ya sudahlah gitu, jualan aja lah gitu. 1 liter waktu itu ya, kita kan isinya cuma dapat 10 botol, sekarang langsung habis. Hari kedua langsung kita bikin 5 liter, itu juga langsung habis gitu kan. Tapi sebelum itu launching, sebelum itu terjadi, sebelum minyak telon itu ada, saya membuat kesepakatan sama dengan teman-teman. Apapun sekarang pekerjaannya, apapun sekarang produknya, apapun sekarang jalan muamalah yang Allah berikan pada kita, yang Allah berikan pada kita, salah satu tipsnya itu adalah buat apa kita jualannya gitu kan. Kayak misalnya produknya mana lagi. Jadi ketika kita jualan, untuk apa sih kita jualannya? Itu ya Allah. Kita punya klinik kesehatan, untuk apa kita punya klinik kesehatan? Kita sekarang lagi berjualan, untuk apa kita berjualan? Saya buat kesepakatan ini tidak main-main. Kesepakatan saya ini hanya pada Allah. Saya bawa tuh produknya, ini ada minyak telon nih. Bilang gini, apa yang terjadi pada saya itu kayak sebuah mimpi gitu, dan mungkin semua orang juga merasakan itu. Saya nggak tahu TikTok, saya nggak bisa yang namanya copywriting, ya nggak bisa yang namanya main IG segala macam. Bahkan IG saya cuma gambarnya 6, sampai sekarang ada orang yang IG-nya fotonya cuma 6 gitu. Itu saya tuh, karena saya tidak ngertinya. Bahkan saya mencari seorang anak konten untuk jadi tangan saya, sampai saya hari ini belum ketemu, karena ide saya itu banyak banget. Nah, kembali kepada caranya kita bisa sukses. Itu kan kita jualan kan pengen sukses toh, bukan sekedar jualan terus nggak dapat apa-apa. Orang bisa berjualan apapun, tapi sukses belum tentu di dalam. Baik itu menjadi dokter, baik itu menjadi PNS, baik itu jadi apa aja, kita harus punya semacam kerjasama kita dengan siapa. Saya bawa namanya minyak telon. Gak mungkin nanti teman-teman bawa semua produk di depan sajadah kan ya, tapi setidaknya nanti doanya seperti itu. Jadi saya bawa tuh minyak telon di depan sajadah saya. Ya Allah, saya nggak tahu ini kenapa hari ini saya terpaksa harus membuat minyak telon. Saya nggak tahu apakah minyak telon ini akan laris atau enggak. Saya berjanji kalau gitu kan minyak telon ini laris, maka saya berikan kembali di jalan. Saya nggak begitu. Saya kembalikan lagi di jalan Engkau ya Allah. Sehingga itu saya praktekkan benar. Saya kembalikan di jalan. Berapapun hasil yang kami dapat, saya kembalikan lagi di jalan. Setidaknya ini
saya merasa di saat-saat seperti beberapa kali situasi di mana kita nggak punya mentor, nggak punya gairah, kita kembali kita kan lagi bekerja. Istilahnya dalam hal apapun, pertama yang kita kerjakan, sebaik apapun produk kita, mau kita punya TikTok lah, mau punya apa, rezeki yang terbaik itu adalah rezeki yang berkah, bukan rezeki yang banyak tapi nggak berkah. Banyak yang namanya orang yang punya produk yang omsetnya 20 miliar, ada yang omsetnya 10 miliar, dan saudaranya sukanya, orang sekitarnya bahagia tidak, orang tuanya bahagia apa tidak dengan apa yang dia dapat. Tentu bahkan mentor kami, Coach Ridwan Abadi sampai menangis. Omset Zeda itu nggak banyak Bun, tapi apa yang dia lakukan itu sudah sangat luar biasa gitu, melampaui omset orang-orang yang di atas 10 miliar sebulan. Omset Zeda itu nggak banyak saat ini, dulu iya gitu saat ini, tapi apa yang udah berikan kepada orang itu jauh lebih banyak. Kita sudah berazam. Itu ilmu yang saya dapat dari saya itu. Beliau ini kaya raya dan hampir menguasai satu pulau di Madura, namanya Pulau Kanyan. Kalau teman-teman punya agen di sana, tanyain Pulau Kanyan dan tanyain nama kakek saya, semua akan kenal. Kakek saya itu sama. Sekarang kalau kita mau berpikir nih ya, kita mau berpikir, oh saya nggak bisa jualan karena saya nggak punya konten gitu kan. Oh saya nggak bisa jualan karena saya nggak bisa share produk saya. Oh saya nggak bisa jualan karena saya ada di kampung. Oh saya nggak bisa jualan karena bla 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 dengan sejuta alasan. Kakek saya tinggalnya di pulau kecil, kalaupun ada di peta itu pun titik aja. Sedangkan kalian ada di pulau-pulau yang gede. Kenapa kemudian kakek saya bisa menjadi seorang pemenang? Dalam artian dia bisa keluar dari keterbatasan. Kita mau jualan, alasannya banyak, bahkan maju. Kalau mau jualan aja. Bisanya apa? Saya postingnya bisanya di WA. Ya udah di WA. Jualan kita ini hanyalah sebuah ikhtiar, teman-teman. Jualan kita ini semuanya hanyalah ikhtiar. Sepinter apapun kalian punya produk, sebagus apapun kalian punya produk, sebagus apapun promosi yang kalian lakukan, atau mungkin ownernya lakukan promosi yang luar biasa, kembali kepada kita lagi, berkah nggak rezeki yang kita dapat. Oh saya jualan Zeda, alhamdulillah berkah nih, beberapa udah dapat hadiah umroh ya kan. Oh saya jualan Zeda, alhamdulillah nih udah bisa bangun rumah. Oh saya jualan Zeda, alhamdulillah nih udah punya mobil. Sekarang bandingkan dengan produk-produk yang lain. Oh produk ini luar biasa, tenar nih, iklannya di mana-mana. Berkah nggak? Pertanyaannya, berkah nggak? Makanya sangat penting mencari produk yang ownernya dia itu orang yang soleh dan soleh. Untuk saya itu soleh dan soleh. Enggak, aja kita semua belajar. Tapi sangat penting kita mencari owner yang bisa memberikan kemaslahatan dari rezekinya kepada apa, nanti ke bawah-bawahnya juga dia akan membawa keberkahan. Jangan yang diupload mereka sudah ngumpulin anak yatim banyak, tapi sebenarnya benar-benar apa enggak gitu. Kan menurut saya itu bagus nggak? Setidaknya saya melakukan langkah-langkah di mana langkah-langkah itu yang para sahabat Rasulullah pernah kembalikan lagi di jalan Allah. Toh pada saatnya nanti semua apa yang kita lakukan ini akan kalau kita mindsetnya hanya jualan, punya uang, akan capek. Kalian tahu omset Zeda itu berapa satu tahun ke belakang ini nggak melihat muka saya itu sedih, saya bahagia terus. Karena rezeki saya itu tidak hanya di produk, rezeki saya itu ketemu kalian. Kalian itu adalah sebuah harta yang tidak bisa saya uangkan. Kalian itu adalah bagian dari tubuh saya yang membuat saya itu menjadi bahagia, menjadi cinta gitu kan. Nah produk ini adalah pengikat. Nggak ada produk pun kita yang bisa jadi adalah dekatkan diri pada Allah, azalkan seluruh
kembalikan di jalan Allah itu seperti apa. Gak harus kita kemudian dapat semua kasih ke panti asuhan, tidak. Kita dapat semua kita kasih ke pondok pesantren, tidak. Nah, mungkin ada saudara kita yang atau kita butuh untuk anak-anak, atau kita butuh suami untuk suami. Dampil, ini sudah mau selesai ya. Kalau ngomong sama saya bisa selesai ya. Oke, saya perpendek dulu ya, karena memang sudah diizinin sama kerjanya. Satu, dekat sama Allah. Kita udah terserah Engkau ya Allah. Padahal saya selalu bikin status itu terserah Engkau ya Allah. Saya manut, pokoknya intinya manut aja sama Allah. Kedua, kalau punya suami, izin sama suami, sami'na wa ata'na sama suami. Pokoknya suami mama ngomong merah, hitam, kuning, iya bi, iya bapak, walaupun itu tidak separahan. Tugas kita adalah nggak benar bu, begini. Tugasmu adalah berbakti. Tugasmu adalah, dan Allah yang akan membalas apa yang kamu lakukan. Kalau kita belum punya suami, kalau suami sudah, orang tua ini nomor 1, nomor 3 ini. Kalau laki-laki ya orang tua ini seburuk apapun perilakunya kepada kita, deketin. Saya nggak bisa ngomongnya tentang nge-branding ini, nge-branding itu, karena memang bukan keilmuan saya di sana. Tapi ketika saya belajar tentang berjualan itu seperti apa, berjualan ala Rasulullah, berjualan daripada Abdurrahman bin Auf, mereka itu bukan menganggap ya, mereka semua, beliau semua ini sahabat-sahabat Rasulullah ini adalah menjadikan dagangan beliau semua ini sebuah ikhtiar aja, jadi tidak terlalu yang kita jadi pedagang itu jujur, ya kan, jujur, kemudian memiliki produk yang baik, kemudian memasarkan dengan baik. Urusan ini semua rezekinya di mana? Ya Allah semua. Kalau Anda sudah melakukan ikhtiar apapun, kok rezeki saya sekarang masih nampak ya, mungkin ada banyak hal yang dosa yang belum terlalu. Tapi ada jeda, ada waktu kita akan membahasnya lagi. Seru banget ya. Ini diulang-ulang 1000 kali pun bakal selesai. Nanti kita akan bahas. Mana sih pencapaian yang sudah saya dapatkan dan orang-orang yang mendukung saya. Yang mendukung saya itu terutama adalah suami. Bukan kemudian suami saya dengan saya tidak pernah bertengkar berselisih urusan dagangan. Enggak, hampir tiap hari itu berselisih. Ya kan? Menangis itu sudah biasa. Intinya kita tetap banyak orang-orang yang mendukung sahabat saya, mungkin ada sahabat saya yang di sini yang udah kemarin dapat hadiah umroh juga ada di sini, juga ada di situ. Yang dapat hadiah umroh dari saya hanya dengan ngasih ide saja. Kalau orang lain mau nggak sih ngasih hadiah umroh berdua suami istri? Ngasih ide ya, pun jualan ini dong. Tapi karena saya tipe orang yang istilahnya suka berterima kasih dalam hal apapun, dan saya mau dulu. Dan apa tanggapan teman-teman yang satu rombongan? Bunda tidak salah memberikan hadiah kepada Bunda. Ada di sini. Jadi ketika kita udah punya uang, kita udah punya bisnis yang baik, jangan melupakan. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Ini sebentar lagi Cewindi yang ngisi malah pada kabur karena memang Cewindi lagi ya. Sabar Cewindi, nanti saya temenin kok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas sharing dan waktunya. Mungkin kita bisa mengambil contoh pengalaman dari Bunda Ida dalam perjalanan bisnis yang selalu istiqomah
dalam berusaha membangun Zaida. Sukses selalu ya Bunda. Amin. Ya, untuk selanjutnya pemaparan materi dari Coach Windy yang akan membahas tentang peluang bisnis. Kepada Coach Windy, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin nanti PPT-nya bisa dibantu ya untuk dibantu ini ya. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk Bunda Ida. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Ini kayaknya orang-orangnya kalau boleh tahu ini ya, apa namanya, masih yang lama atau orang-orang baru nih? Ada yang baru, Cek. Oh, ada yang baru, iya. Oke. Buat yang baru, salam kenal buat semuanya. Terus sudah gitu buat teman-teman DB yang sudah kenal, mohon maaf ketemu lagi jadinya 4L gitu ya, lo lagi gitu. Tapi yang saya kasih, yang saya sharing di hari ini sebenarnya ada 10 strategi yang bisa dilakukan ya. Buat teman-teman, kalau misalnya ini fokus saja, karena kalau dari 10 strategi yang saya beri ini belum saya kasih sama sekali waktu pendampingan di beberapa bulan yang lalu. Jadi mudah-mudahan nanti yang menyimak hari ini, kalau misalnya memang bisa fokus untuk dilakukan, dikerjakan step by step. Baik, next berikutnya. Izin kenalan, nama saya Windy Karina Farmawati. Ya mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang tahu, juga buat teman-teman yang kemitraan dari Zaida yang baru, ya saya adalah pendamping UMKM di Kalimantan Timur. Kemudian saya juga pendamping dari digital marketing. Saya juga pendamping dari Zaida bisnisnya. Jadi teman-teman kalau misalnya memang ada yang mau di-sharing silahkan aja, nanti bisa WA saya. Saya juga minta maaf beberapa bulan kemarin saya agak slow respon ya, karena kemarin itu saya mengejar tesis saya. Jadi alhamdulillah bulan Mei ini saya udah wisuda untuk S2-nya. Jadi harapannya mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya saya akan bisa lebih fast respon lagi untuk beberapa teman-teman DB yang sudah japri saya untuk sharing-sharing atau untuk bertanya. Baik, next berikutnya. Oke. Jadi ketika kita mengawali bisnis di Zaida Herbal, itu sebenarnya yang perlu kita pahamin itu adalah tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang itu pasti punya rezeki, seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah paham konsep ini, berarti semua orang itu pasti memiliki rezeki. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menggapai rezeki itu? Seringkali yang menolak rezeki itu adalah manusia itu sendiri ya. Jadi seringkali kalau kita menolak rezeki itu sebenarnya kita sendiri yang menolak gitu. Ada kesempatan misalnya udah tanya-tanya mungkin ada yang mau beli, kitanya mungkin pulang kampung nggak bisa handle, mungkin seperti itu salah satunya. Nah jadi kadang-kadang ada hal-hal yang membuat akhirnya kita malah menolak rezeki itu. Oke, next berikutnya. Nah, rezeki itu sebenarnya tergantung pada kapasitas. Jadi teman-teman yang mau mulai bangun bisnis, terutama untuk bisnis herbal, itu ketika kemudian kita memulai, itu jangan sampai kita berpikiran bahwa rezeki kita itu sedikit. Jangan berpikiran bahwa rezeki kita itu sempit gitu. Karena kalau misalnya kita berpikir bahwa rezeki kita sedikit, maka dapatnya sedikit. Kalau kita berpikir bahwa rezeki kita sempit, maka dapatnya sempit gitu. Jadi sebagai manusia itu kita dituntut atau diwajibkan untuk memperluas kapasitas kita. Karena apa? Rezeki itu bergantung pada kapasitas. Jadi analoginya seperti ini. Kalau teman-teman lihat ada gelas ya di gambar. Jadi kalau misalnya kita lihat ada gelas, kalau kita menyiapkan gelas kemudian kita isi air gitu ya, maka kemudian yang kita dapatkan adalah hanya segelas air itu. Tapi kalau misalnya nih lagi hujan deras, kemudian kita menyiapkan ember di depan, maka kita dapatnya air itu hanya seember.
Tapi kalau misalnya kita pengen dapat lebih banyak lagi, maka kita menyiapkan drum gitu ya, maka kita akan dapat sebesar drum itu, seperti itu. Nah, maka ketika teman-teman ingin rezeki itu lebih banyak lagi, maka perbesar kapasitasnya, seperti itu. Jadi ketika kita mau mulai bisnis, jangan sampai berpikiran bahwa aduh saya udah promosi ini, saya udah share ke Facebook, saya udah share ke Instagram, saya udah share kemana-mana, tapi kok kayaknya nggak ada yang beli ya, kayak gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya memperkecil kapasitas kita. Jadi sebenarnya semua manusia itu ketika Allah turunkan rezeki itu seperti hujan yang sangat deras yang diturunkan oleh Allah. Jadi harusnya rezeki itu jadi kalau misalnya Allah menurunkan hujan yang sangat deras nih, kemudian kita kena air hujannya seperti itu, otomatis kan kita basah kuyup. Tapi kenapa kemudian rezeki yang Allah turunkan katanya sebesar hujan yang deras, tapi kok tidak membasahi kita? Nah, bisa jadi yang tidak membasahi kita itu karena masih ada payung dosa gitu. Jadi kalau misalnya hujan deras kita pakai payung, otomatis kan air hujan itu tidak mengenai kita gitu. Nah, sama dengan rezeki. Kenapa rezeki itu tidak mengenai kita, tidak membasahi kita, tidak membanjiri kita? Karena ada payung dosa yang kita pakai, sehingga kemudian rezeki itu tidak menempel kepada kita. Nah, payung dosa itu apa? Nah, seperti kalau ibu-ibu nih ya, biasanya kebanyakan kalau sudah ketemu sama ibu-ibu yang lain, mereka biasanya suka cerita, suka ngobrol. Nah, ujung-ujungnya ketika kemudian kita menceritakan tanpa kita sadarin menceritakan orang lain, itu jatuhnya gibah. Bener kok kejadiannya gitu kan, ini fakta. Nah, jatuhnya gibah tuh. Terus udah gitu, oh enggak kok itu nggak benar. Nah, itu jatuhnya fitnah. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat akhirnya kita membentuk payung dosa. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita hindari, seperti itu. Jadi ketika kita berbisnis, luruskan niatnya. Oke, next berikutnya. Nah, yang kita harus pahamin dulu adalah ketika kita mulai berbisnis dari Zaidah Herbal ini, teman-teman harus paham dulu saya posisinya ada di mana, sebagai pengusaha atau sebagai pedagang, seperti itu. Oke, next. Kalau misalnya teman-teman sebagai pedagang, itu biasanya yang penting adalah dapat duit. Hari ini jualan, modal kembali, kemudian modal dijadikan modal lagi, dibelikan bahan lagi, kemudian kita jualan lagi, ya kan, terus kemudian dapat duit, begitu seterusnya, itu adalah pedagang. Tapi kalau teman-teman mau ngambil sebagai pengusaha, itu gimana caranya kita bisa dapat solusi dan bisa membentuk sistem untuk usaha kita. Contohnya, kita bangun kemitraan. Jadi teman-teman mungkin yang posisinya sebagai distributor itu harus memperluas jaringan kemitraan, karena kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi kalau berbisnis herbal seperti itu ya, kita nggak bisa, maksudnya kita kerja sendiri, buka toko sendiri, kemudian kita jualan sendiri. Nah, yang harus dilakukan teman-teman adalah berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain, seperti itu. Nah, itu yang harus dilakukan, karena kita dituntut untuk kerja cerdas. Nah, disitulah kita membentuk sistem, membentuk jaringan, kita mencari keagenan di bawah, kita mencari reseller, seperti itu. Karena sekarang sudah bukan zamannya Superman, tapi zamannya adalah super team, seperti itu. Oke, next berikutnya. Nah, langkah berikutnya yang harus teman-teman lakukan adalah apa tujuan teman-teman berbisnis. Nah, tujuan saya berbisnis ini apa? Teman-teman ketika memutuskan untuk berbisnis Zaidah Herbal, itu kira-kira apa? Seperti tadi Bunda Ida jelaskan tadi, bahwa saya ketika bergabung dengan Zaidah, kemudian alhamdulillah usaha saya jadi berkah, rezeki yang saya dapatkan jadi berkah, ya kan? Kemudian qadarullah, Masya Allah, akhirnya saya mendapatkan hadiah umroh. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya apa? Nah, tujuan kita berbisnis adalah bagaimana kita meniatkan bahwa bisnis yang kita lakukan ini adalah untuk orang. Itu dulu yang harus dilakukan, bantu orang. Kita jualan produk herbal, bagaimana kita menyampaikan kepada orang-orang di luar sana bahwa produk ini bagus, mereka sakit, ya kan, kemudian kita rekomendasikan kira-kira produk herbal apa dari Zaidah yang bisa membantu mereka. Jadi niatkan adalah bahwa kita bantu orang, niatkan bahwa bisnis yang kita jalankan itu adalah untuk ibadah. Oke, next berikutnya. Nah,
yang teman-teman harus lihat apa sih peluang bisnis herbal di masa sekarang itu? Yang pertama, karena apa? Indonesia itu terkenal dengan rempah. Jadi Indonesia itu terkenal kaya akan rempah. Kemudian yang kedua, produk-produk herbal dari zaman dulu itu diolah secara tradisional. Jadi produk-produk yang menggunakan bahan herbal itu sudah mulai bertebaran. Jadi bukan sudah mulai, sudah banyak bertebaran. Nah, di situ peluangnya sebenarnya. Dan yang ketiga, bahwa kesadaran masyarakat pada saat ini mereka sudah mulai menghindari bahan kimia. Mereka takut ketika kemudian dikasih dokter, kemudian dikasih obat, itu pasti isinya adalah bahan kimia semua. Kebanyakan kemudian mereka akan mencari alternatif dari produk-produk herbal yang bisa membantu mereka untuk meningkatkan stamina, kemudian mereka bisa diangkat penyakitnya seperti itu dengan bahan-bahan herbal yang lebih alami. Oke, next berikutnya. Nah, ketika awal balik lagi nih ya. Jadi tadi kan kita sudah tahu nih tujuan kita berbisnis apa. Tujuan berbisnis kita adalah untuk ibadah, untuk bantu orang ya. Intinya itu dulu. Jadi untuk kemudian ada duitnya itu nanti bonusnya untuk kita. Jadi jadi bisnis itu adalah menghasilkan cash ya untuk membantu orang lain. Apakah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataukah kemudian untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami. Jadi strategi menjalankan bisnis herbal terutama di Zaidah Herbal ini adalah luruskan niat berbisnis dan bekerja hanya untuk mencari ridha Allah lillahi ta'ala. Karena di dalam surah Al-Fatir, setahu saya yang ayat 29, saya pernah menggunakan itu sebagai purpose of life saya. Bahwa barang siapa yang membaca kitab Al-Quran, kemudian barang siapa yang menegakkan sholat, kemudian barang siapa yang menafkahkan sebagian rezeki, itu maka dia akan diberikan perniagaan yang tidak pernah merugi. Saya mungkin tidak bisa membaca habis 1 juz dalam 1 hari, tapi minimal saya mengusahakan bahwa setiap sholat saya membaca 1 ayat beserta artinya. Jadi itu, jadi Allah itu sebenarnya sudah punya janji. Kalau kita sudah melakukan ini, membaca Quran, menegakkan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, maka kemudian kita akan mendapatkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Nah itu. Jadi kalau mau kaya raya sebenarnya 3 hal itu yang teman-teman lakukan sebelum kemudian akhirnya teman-teman melakukan menjalankan bisnis seperti itu. Oke, next berikutnya. Nah, berbisnis itu adalah membantu siapa untuk mendapatkan solusi apa. Jadi maksudnya gini, target kita itu, saya berbisnis herbal ini adalah saya ingin membantu orang tua ya, misalnya kayak gitu, orang tua yang ingin selalu menjaga kesehatan, yang sudah mulai penyakitan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk apa gitu? Untuk dia mendapatkan solusi. Solusi apa? Solusi bagaimana dia bisa meningkatkan stamina, yaitu dengan misalnya meminum madu, ya kan? Bagaimana dia misalnya meningkatkan stamina, mungkin kita rekomendasikan habatusnya. Bagaimana dia meningkatkan stamina, ya kan? Mungkin bisa dengan minyak pikonya seperti itu. Jadi apa nih solusi yang bisa kita tawarkan? Atau mungkin dari produk milonnya seperti itu. Siapa yang kita bantu? Orang tua atau ibu muda yang punya bayi gitu. Kenapa? Bayinya itu suka rewel, suka nangis di tengah malam gitu. Nah, kemudian ada minyak telon nih dari Zaidah yang dia ada rupiahnya, juga mengandung daun bidara seperti itu. Yang dimana kalau kita oleskan ke badan si bayi itu akhirnya akan membuat bayi itu tenang. Nah, itu kan akhirnya solusi tuh bagi ibu muda ini. Nah, itu contohnya. Oke, next berikutnya. Nah, tidak berlama-lama, ini adalah 10 strategi teman-teman dalam menjalankan bisnis herbal supaya cepat melejit. Nah, ini 10 strategi ini kalau misalnya teman-teman bisa lakukan dengan istiqomah, dengan konsisten, insya Allah nanti usahanya akan segera cepat melejit seperti itu. Yang pertama adalah teman-teman harus tentukan dulu target pasar yang mau dibidik. Jadi harus jelas teman-teman mau fokus di mana nih, gitu kan. Nah, saya join di bisnis herbal Zaidah ini kemarin karena tertarik dengan paketan milonnya, misalnya kayak gitu. Dengan harga 280.000, saya bisa menjadi mitranya Zaidah, kemudian saya bisa berjualan minyak telon. Oke, kalau misalnya produknya minyak telon, kira-kira target pasarnya siapa nih?
karena ini minyak telon yang usernya atau penggunanya adalah bayi atau anak kecil, maka target pasar saya adalah ibu dari si anak-anak ini. Karena kata kuncinya kalau teman-teman lama mungkin sudah tahu. Jadi ketika kita menentukan target pasar itu adalah orang yang punya uang, orang yang bisa mengambil keputusan, dan orang yang butuh, seperti itu. Jadi target pasarnya harus jelas dulu. Oh, target pasar saya adalah ibu muda atau ibu atau orang tua dari si bayi atau si anak kecil ini gitu. Karena dengan begitu saya bisa akhirnya menentukan ketika saya punya akun Facebook, ketika saya punya akun Instagram, maka yang saya add pertemanan adalah ibu-ibu ini yang punya anak gitu. Itu targetnya, itu contohnya seperti itu. Jadi harus jelas nih target pasar yang mau kita bidik siapa. Jadi akhirnya ketika kita promosi nggak jong gitu. Sudah promosi, udah share sana sini gitu kan. Ternyata kok nggak ada yang beli. Ternyata apa? Pertemanan kita bukan ibu-ibu yang punya anak karena tadi kita jualan pilon. Nah, contohnya seperti itu. Oke, kemudian strategi yang kedua, next. Strategi kedua, jelas sudah, teman-teman sudah dibantu sama Zaidah Herbal, kualitas produk. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi. Jadi strategi kedua ini, Zaidah Herbal punya kualitas produk yang luar biasa. Di sini Zaidah sudah memastikan bahwa produk herbal yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi dan aman untuk dikonsumsi, untuk digunakan. Jadi Zaidah di sini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Nah, bagaimana kemudian kualitas produk ini supaya kita sampaikan kepada calon-calon konsumen kita bahwa memang Zaidah Herbal memiliki kualitas produk yang tinggi, seperti itu, kualitas produk yang baik dan bagus. Jadi PR kita adalah menyampaikan saja karena sudah pasti Zaidah Herbal menggunakan kualitas produk yang baik, seperti itu. Kemudian strategi yang ketiga, diversifikasi produk. Apa sih diversifikasi produk? Itu adalah berbagai macam penawaran produk. Nah, di sini juga teman-teman sebenarnya udah dibantu sama Zaidah Herbal. Jadi udah strategi pertama teman-teman tinggal tentukan siapa target pasarnya. Strategi kedua, kualitas produk udah dibantu sama Zaidah Herbal, sudah memberikan produk yang berkualitas. Kemudian strategi ketiga juga udah dibantu nih sama Zaidah Herbal, diversifikasi produknya. Jadi Zaidah Herbal sudah menawarkan berbagai macam produk herbal untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai macam konsumennya. Misalnya ada suplemen herbal, ada teh herbal, ada produk perawatan kulit alami, ada milon, ada sabun ya kan. Kemudian ada yang tadi produk suplemen herbalnya ada habatus gitu kan, ada piko, ada madu dan sebagainya. Nah, teman-teman udah dibantu banget tuh sama Zaidah. Jadi bagaimana kemudian PR-nya teman-teman adalah menawarkan apa saja sih produk dari Zaidah. Kemudian yang bisa memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah dari calon-calon konsumen kita. Seperti itu. Kemudian yang strategi keempat, next. Nah, strategi keempat ini adalah PR-nya teman-teman. Bagaimanapun teman-teman harus melakukan pemasaran digital. Jadi teman-teman harus memanfaatkan kekuatan dari pemasaran digital untuk memperluas jangkauan bisnis kita gitu. Jadi bisa teman-teman dengan cara buat situs web yang menarik. Kalau tidak salah, Pak Ang itu pernah waktu itu memberikan kelas untuk web membuat web seperti itu. Nah, itu sebenarnya harus dimanfaatkan teman-teman karena pemerintah sekarang pun ketika kemudian mereka mencari produk, mereka sudah mulai menggunakan e-katalog seperti itu. Nah, teman-teman bisa tuh gunakan web yang menarik gitu kan untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah bisa memanfaatkan media sosial. Itu untuk dilakukan agar kita bisa berinteraksi dengan calon-calon konsumen kita. Dan pertimbangan untuk menggunakan strategi pemasaran online juga seperti iklan berbayar, itu bisa dilakukan. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman ingin menjangkau lebih, kalau saran saya, kalau misalnya di sini ada para distributor atau para agen, saran saya ketika menggunakan iklan berbayar, iklannya itu dibuat dengan konten yang menarik, yang untuk ada CAT-nya, call action gitu. Jadi untuk CTA, ada CTA-nya, call to action. Jadi bagaimana konten yang kita tawarkan itu bisa membuat mereka akhirnya ngeklik gitu.
ngeklik produk yang kita tawarkan dengan iklan berbayar itu. Nah, kalau misalnya di sini banyak teman-teman distributor, saran saya gunakan iklan berbayar. Sebenarnya satu hari 25.000 itu udah cukup banget. Jadi satu hari 25.000, kemudian teman-teman call to action-nya adalah memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan peluang usaha, seperti itu. Bisa misalnya peluang usaha tanpa modal, ya kan? Nah, yang kita cari siapa? Reseller misalnya atau marketer. Jadi kan modalnya mereka adalah memiliki gambar-gambar dari kita. Kemudian foto-foto produk kita berikan, mereka tinggal bantu pemasaran, ya kan? Ketika kemudian ada yang order, mereka tinggal pesan sama kita. Nah, itu salah satu contoh. Jadi dengan menggunakan iklan berbayar, sehari 25.000 aja itu sebenarnya sudah cukup bisa sangat membantu sekali dalam mengembangkan bisnis kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita bisa lakukan dengan optimasi mesin pencari. Ya, jadi tadi udah pakai iklan berbayar, kemudian pakai optimasi mesin pencari, kita harus pakai hashtag-hashtag yang berkaitan dengan produk-produk yang kita jual. Nah, kemudian strategi yang kelima adalah branding yang kuat. Jadi bangun merek yang kuat untuk bisnis herbal yang kita jalankan. Fokus pada nilai-nilai, jadi ini untuk kontennya ya. Jadi kita fokus pada nilai-nilai seperti alami, sehat, ramah lingkungan. Nah, kemudian gunakan konten-konten yang menarik dan konsisten. Seperti kita memberikan sebuah cerita unik tentang produk herbal, sehingga itu bisa membedakan diri kita dengan pesaing. Jadi kita harus membuat konten-konten yang orang itu suka diceritain. Karena apa? Orang itu nggak suka dijualin. Jadi kita bikin cerita-cerita unik yang menarik tentang produk herbal yang kita jual, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, strategi yang keenam itu adalah dengan kemitraan dan kolaborasi. Jadi teman-teman, distributor, agen, ya kan, kemudian reseller. Yang distributor bisa membuka kesempatan kemitraan mencari agen. Yang agen bisa membuka kesempatan mencari kemitraan reseller. Yang reseller bisa membuka kesempatan mencari kemitraan dengan marketernya, seperti itu. Nah, jalin kemitraan itu tidak hanya di jaringan itu saja, tapi sebenarnya menjalin kemitraan itu adalah kita bisa bermitra dan berkolaborasi dengan toko-toko kesehatan. Kemudian bisa dengan apotek yang ada di kota kita atau dengan ahli kesehatan alami. Jadi seperti rumah herbal, ya kan, kemudian rumah bekam. Nah, itu bisa banget itu berkolaborasi sama kita untuk memasarkan produk-produk kita secara lebih luas. Jadi menjalin kerjasama dengan influencer itu juga penting. Nah, seperti tadi Mbak Nur, ya kan, beliau adalah influencer. Jadi sebuah strategi yang tepat ketika kita menjalin kemitraan dengan influencer atau selebriti. Jadi contohnya aja seperti Dr. Richard, itu dia berani membayar 1 miliar ke Inara karena dia tahu gitu ada potensi di situ dan viralnya Inara ini gitu. Nah, itu sebuah kesempatan, sebuah peluang gitu, karena dengan influencer atau selebriti itu bisa membantu kita meluaskan tentang branding dari produk kita. Nah, jadi di situ kita bisa bekerja sama. Jadi dapat meningkatkan dari keberadaan dari produk yang kita jual. Oke, berikutnya. Kemudian strategi yang ketujuh itu adalah dengan mengedukasi konsumen. Jadi edukasi konsumen tentang manfaat herbalnya, kemudian cara penggunaannya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai konten-konten kita, ya kan, di setiap media sosial. Kemudian kita menyediakan informasi yang komprehensif tentang bahan-bahan herbal yang dipakai di Zeida, kemudian riset-riset terkini tentang kesehatan sekarang tuh apa sih yang lagi booming, apa sih yang lagi tren gitu kan. Kemudian kita bisa juga membuat konten-konten tips dan trik dalam penggunaan produk-produk Zeida Herbal. Nah, di sini kita akan membantu membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan loyalitas mereka. Jadi mereka jadi lebih percaya sama kita, seperti itu. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk melakukan edukasi konsumen. Oke, kemudian yang ke-8, strateginya adalah adanya program loyalitas dan diskon. Jadi ini biasanya diberlakukan untuk orang-orang yang sudah pernah membeli kepada kita, seperti itu.
Jadi tawarkan program loyalitas kepada pelanggan yang setia, karena pelanggan setia ini adalah omset yang sesungguhnya. Karena kalau kita cari new customer lagi, itu kadang capek buat kita. Tapi ketika kemudian new customer itu akhirnya menjadi pelanggan setia kita, maka omset sesungguhnya adalah di situ. Nah, di situ kita melakukan namanya customer relation management, atau bagaimana kita membangun hubungan dengan para konsumen kita. Caranya itu tadi dengan memberikan program loyalitas dan diskon khusus untuk pelanggan-pelanggan baru. Tapi ada juga program yang khusus untuk memikat pelanggan baru, ya kan? Jadi ada program untuk konsumen kita yang sudah setia, ada juga program khusus untuk memikat pelanggan baru. Jadi ini bisa mendorong pelanggan itu akhirnya bisa membeli produk kita lagi. Nah, contohnya kalau teman-teman lihat di kayak di Matahari, ya kan, Matahari kalau misalnya kita belanja itu di struknya itu kan ada tuh Ibu selamat ya, Ibu bisa belanja lagi, ada voucher yang bisa digunakan hanya untuk hari ini, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah untuk menjaring pelanggan baru, akhirnya mereka jadi setia. Besok-besok kalau belanja ke Matahari aja, di sana ada vouchernya seperti itu. Nah, itu adalah salah satunya. Kemudian strategi yang ke-8 yang berikutnya adalah penawaran spesial dan bundling. Jadi kita membuat penawaran spesial seperti paket bundling produk herbal dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi kita tawarkan produk terbaru dengan harga promosi yang menarik minat konsumen. Jadi teman-teman bisa melakukan stock of name. Jadi kira-kira produk apa nih yang lama nggak keluar, misalnya kayak gitu. Produknya ini udah lama nggak keluar. Terus sudah gitu, gimana caranya produk lama ini tidak terlalu lama terendap gitu kan di toko kita. Maka gimana caranya? Maka kita bisa bikin paketan bundling. Jadi paketan yang best product, ya kan, kemudian kita gabung, ya kan, dengan produk lama, kemudian kita kasih penawaran ada diskonnya di dalam. Tapi kita nggak ngomongin kalau ada diskon, kita sudah bikin paketan itu misalnya dalam bentuk harga gitu. Dengan harga 200.000 udah dapat produk A dan kemudian bisa dapat produk B seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah strategi yang berikutnya adalah dengan cara melakukan ulasan dan rekomendasi. Oke, berikutnya. Jadi ada strategi ulasan dan rekomendasi. Nah, teman-teman kemarin yang sudah bikin Google Business itu kalau bisa reviewnya ditambah. Karena Google Business itu kita sebenarnya gini, teman-teman misalnya saya kayaknya nggak sanggup kalau semua media sosial saya jalanin. Oke, kalau misalnya tidak sanggup, sebenarnya teman-teman fokus saja pada satu yang kira-kira teman-teman analisis apa sih yang potensi apa yang membuat bisnisnya teman-teman itu bisa lebih kuat gitu. Contohnya misalnya saya nggak bisa kayaknya ngelola Instagram. Oke, saya nggak bisa ngelola Facebook misalnya. Oke, saya nggak sempat waktu untuk saya membuat marketplace misalnya. Oke, tapi untuk Google Business mungkin saya bisa gitu kan. Nah, fokus aja ke Google Business-nya. Jadi Google Business itu per 7 hari kalau kita posting, ya kan, ada foto kemudian deskripsi yang kita posting itu biasanya 7 hari akan dinaikkan sama Google. Nah, kemudian hari ke-7 dia akan turun lagi. Maka di hari ke-8-nya kita harus posting lagi seperti itu. Nah, itu untuk meningkatkan pencarian juga di Google. Nah, jangan lupa untuk menggunakan hashtag pencarian. Orang-orang kalau misalnya mau cari produk herbal biasanya ngetik apa sih di Google gitu kan. Misalnya produk herbal murah, misalnya kayak gitu. Atau misalnya habatus sauda, herbal habatus sauda misalnya. Jadi apa sih hashtag yang kira-kira membuat orang itu mencari kita. Jadi pencarian di Google itu yang tertingginya apa kira-kira. Nah, kemudian jangan lupa untuk mereka meminta review gitu. Untuk ketika mereka sudah beli, ya kan, minta mereka mereview kita. Sebenarnya review ini kalau di Google Business itu tidak harus dari orang-orang yang sudah beli, tapi orang-orang yang sudah berkunjung ke tempat kita. Bisa dari saudara, ya kan, kemudian dari keluarga mungkin yang sudah main gitu ke rumah kita gitu kan. Nah, dia biasanya ada riwayatnya. Tolong dong bantuin ya, kasih aja linknya Google Map-nya. Bantu ya bintang 5, kasih reviewnya ya gitu, seperti itu. Nah, itu bisa teman-teman minta bantuan mereka. Jadi supaya ulasannya banyak,
kemudian nanti kita bisa naik SEO-nya, bisa naik di pencarian pertama Google gitu. Nah, oke, itu 10 strategi yang bisa teman-teman lakukan. Nanti PowerPoint-nya bisa dibagi ke teman-teman. Jadi fokus aja ke situ. Sebenarnya teman-teman PR-nya juga nggak 10 gitu, karena sudah banyak yang dibantu sama perusahaan herbal Zeyda sendiri gitu. Jadi pesan terakhir saya adalah ingat bahwa bisnis herbal itu membutuhkan waktu untuk tumbuh. Jadi nggak ada namanya kita lakukan secara instan seperti itu. Jadi memang butuh kesabaran, butuh ikhtiar, butuh doa ya kan teman-teman dalam menjalankan bisnis herbal, terutama di Zeyda Herbal. Jadi memang teman-teman harus konsisten seperti tadi kan. Untuk menjadi influencer sendiri dibutuhkan konsisten gitu. Nah sekarang kita sudah bisa konsisten belum gitu untuk membagi konten-konten, mengedukasi para calon-calon pelanggan kita gitu kan, kemudian melakukan hubungan emosional kepada pelanggan yang sudah setia dan seterusnya seperti itu. Jadi teman-teman jangan menyerah, terus semangat, Bismillah, insya Allah rezeki itu tidak pernah tertukar seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada moderator. Terima kasih banyak Coach Windy atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab untuk para pemateri kita yang ingin tanya mungkin bisa langsung di kolom obrolan atau Kayaknya sering ketemu terus soalnya Mbak. Ini ada sedikit. Mantap, ini materinya, semangat. Ya semangat juga buat teman-teman untuk berjualan gitu. Mungkin bunda-bunda di sini audien ada pertanyaan untuk Bunda Ida, Subaida atau Cini. Ini ada pertanyaan dari Sakila. dari Dewi Sakila. Iya, tadi ada yang terlewat Windy 10 tips. Oke. Jadi 10 strategi untuk menjalankan bisnis herbal itu supaya cepat melejit. Yang pertama adalah kita menentukan dulu target pasarnya. Nah ini yang pertama nih, ya kan? Kita tentukan dulu target pasar yang dibidik. Jadi teman-teman ketika menentukan target pasar ini jangan buru-buru gitu. Jadi kayak misalnya target pasarnya adalah karyawan ibu rumah tangga, misalnya kayak gitu kan. Terus udah gitu pekerja misalnya. Nah, ketika memang teman-teman misalnya punya 3 target pasar yang dibidik, ya kan, selesaikan dulu satu-satu. Mana dulu nih yang mau diselesaikan? Oh, saya mau fokus di ibu rumah tangga dulu, maka add dulu pertemanan ibu-ibu yang memiliki anak, misalnya seperti itu. Nah, jadi yang strategi pertama kita tentukan dulu target pasar yang mau kita bidik, jadi harus jelas. Nah, kemudian strategi yang kedua itu adalah kualitas produk, ya kan? Nah, itu sudah dibantu tuh sama perusahaan Zeyda. Nah, tugas kita, PR kita adalah hanya menyampaikan kepada calon-calon pelanggan kita bahwa Zeyda memang memiliki kualitas produk yang oke, seperti itu. Nah, kemudian strategi yang ketiga itu adanya diversifikasi produk. Jadi kebermacaman, ke variasi produk lah ceritanya. Jadi di sini juga kita sudah dibantu sama Zeyda Herbal. Itu adalah strategi ketiga. PR kita adalah menawarkan macam-macam atau varian produk dari Zeyda Herbal apa sih gitu.
yang cocok buat calon-calon target pasar kita, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu strateginya adalah pemasaran digital. Jadi di sini kita memanfaatkan kekuatan digital seperti itu. Jadi pemasaran digital, media sosial apa yang mau kita pakai, apakah mau Instagram, apakah TikTok, apakah Facebook, ataukah marketplace, seperti itu. Tapi saran saya juga teman-teman, selain menawarkan produk, khususnya untuk para distributor, itu teman-teman harus mencari atau memberikan sebuah penawaran peluang usaha untuk calon-calon agen gitu, calon-calon agen yang mau direkrut, calon-calon reseller, marketer yang mau direkrut. Karena kalau kita bekerja sendiri hanya berjualan produk, itu akhirnya kita jadi Superman, tapi kita butuh tim di situ. Jadi butuh tim itu adalah kita berbagi. Jadi kita berbagi rezeki, yang dimana kemudian kalau tim kita banyak, sistem kita berjalan dengan baik, maka itu yang bisa menaikkan omset kita, seperti itu. Jadi pemasaran digital jangan lupa. Nah, kemudian strategi yang kelima adalah melakukan branding yang kuat. Branding ini sebenarnya sudah banyak konten-konten dari Zeda yang bisa kita duplikasi sebenarnya. Di sini kita PR-nya adalah fokus pada nilai-nilai dari bagaimana sih kita hidup yang sehat secara alami, bagaimana sih kemudian kita bisa ramah lingkungan. Seperti ramah lingkungannya gimana? Kalau misalnya produk-produk herbal gitu kan, tidak banyak bahan-bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Nah, itu termasuk adalah yang ramah lingkungan, seperti itu. Nah, jadi kita di situ bisa pakai sebagai konten yang menarik gitu. Nah, ketika branding ini kita juga banyak bercerita sebenarnya, karena orang itu akan senang kalau diceritain. Jadi kita banyak cerita tentang mungkin ada pengguna-pengguna produk Zeda sebelumnya yang sudah sempat cerita ke kita. Nah, itu harus diceritakan, disampaikan kepada orang lain. Niatnya adalah untuk bantu orang, seperti itu. Nah, itu kemudian strategi yang keenam adalah kemitraan dan kolaborasi. Jadi di sini kita berkolaborasi dengan toko-toko kesehatan, apotik, ya kan, kemudian ahli kesehatan alami, rumah bekam, rumah sehat, kemudian rumah herbal misalnya kayak gitu kan. Terus udah gitu menjalin kerjasama juga mungkin dengan influencer, dengan selebriti, seperti itu. Nah, itu akan sangat membantu kita untuk meningkatkan omset. Nah, kemudian strategi yang ketujuhnya itu adalah edukasi konsumen tadi. Jadi bagaimana kita mengedukasi tentang manfaat-manfaat dari produk herbal dan cara penggunaannya kepada calon-calon pelanggan, bahkan kepada pelanggan-pelanggan yang sudah beli, seperti itu. Nah, kita juga harus update riset-riset terkini tentang kesehatan. Mungkin masa COVID udah lewat gitu kan, tapi ada nggak riset-riset tentang kesehatan yang mungkin lagi happening, yang lagi booming, misalnya seperti itu. Nah, contohnya kayak di Samarinda kemarin sempat cacar itu mulai naik lagi gitu. Jadi sudah mulai banyak anak-anak yang terkena cacar. Nah, jadi bagaimana kemudian kita edukasinya untuk menjaga kesehatan supaya terhindar dari cacar, ya kan? Ada edukasi jangan bersentuhan kulit, ketika kemudian jangan mendekati orang yang kena cacar, jangan terpapar batuknya. Nah, baru kemudian kita edukasi juga dengan mengkonsumsi mungkin vitamin atau madu, seperti itu. Itu salah satu contoh aja. Nah, strategi yang ke-8 program loyalitas dan diskon. Tadi ya, jadi kita bisa tawarkan program diskon seperti kayak apa ya? Bagaimana, atau kalau mungkin seperti kita kasih voucher lah ke mereka. Jadi kalau misalnya mereka sudah beli, kita kasih voucher lagi tuh ke mereka supaya mereka akhirnya mau belanja lagi ke kita, seperti itu. Di 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu kita bisa tuh keluarkan lagi. Seperti kemarin saya dapat dapat SMS gitu ya. Jadi dia berlaku 10 hari. Nanti setelah 10 hari dia kasih lagi voucher baru, seperti itu. Nah, kemudian yang ke-9 penawaran spesial dan bundling. Jadi ingatin mungkin ada ketika kita melakukan stok omnet, mungkin ada produk-produk lama yang keluar gitu, daripada dia terendap lama, itu bisa tuh kita jadikan bundling atau penawaran spesial dengan produk yang lagi best seller. Jadi tinggal kita kemudian kurangin harganya, kita bikin paketan seperti itu. Nah,
Baru yang ke-10 itu adalah strateginya dengan rajin-rajin meminta ulasan dan rekomendasi. Jadi minta ulasan dari para pelanggan yang sudah beli, ya kan. Kemudian kalau enggak dari chatnya aja, minta ulasan mereka, kemudian testimoni mereka. Nah, yang kemudian kita screenshot, minta izin, kita screenshot gitu kan, untuk kita naikkan ke media sosial kita seperti itu. Naikkan di Google Map-nya juga sangat bagus sekali gitu ya. Pokoknya kita minta bantu ya, kita kasih link Google Map-nya, kemudian minta ulasan bintang 5 misalnya seperti itu. Nah, itu adalah 10 strategi yang bisa teman-teman lakukan. Gitu. Sebenarnya PR-nya tidak terlalu banyak karena sudah ada beberapa strategi yang sudah dibantu sama perusahaan Zaidah Herbal sendiri. Itu dari saya, terima kasih. Silahkan waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi bunda-bunda. Iya, soalnya di sini udah azan, Kak. Iya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, buat teman-teman yang sudah bergabung dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bisnis Zaidah dan produk-produknya, bisa langsung kontak ke admin ya Mbak Gania ya, dengan nomor 0878 9-nya 5 kali 09 atau bisa langsung di kolom chat. Oh ya, ini ada titipan dari Bunda Ida karena tadi ada banyak ya yang yang memberi pertanyaan gitu. Yang paling banyak Umu Faris, mohon maaf Umu Faris ini dapat hadiah dari Bunda Ida. Buku dari Ustadz Amin Bait dengan judul Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Selamat berbuka. Selamat Bunda. Bunda Ida. Alhamdulillah, ini sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang diberikan hari ini, materi yang disampaikan hari ini membawa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kami selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri dan peserta sudah antusias sekali mengikuti acara dari siang hingga sore hari ini. Selanjutnya kami pamit undur diri. Saya Kania dan rekan saya Mbak Dela. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya izin flip ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.